Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Dwi Pratiwi, mahasiswa UTU PBJJ Serang dengan NIM 836264498. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum IPA di SD saya, sifat-sifat cahaya, dengan judul pemantulan cahaya. Pada percobaan ini, kita akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. Tujuan percobaannya ialah, baiklah, saya akan menyampaikan tujuan percobaan ini, yang dimana yang pertama, 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. Dan yang terakhir, kelima, menentukan fokus cermin cembung. Adapun alat dan bahan sudah saya siapkan ialah, yang pertama saya siapkan cermin datar yang dimana ukurannya 3 x 6 cm. Selanjutnya yang kedua saya siapkan cermin cekung dan cermin cembung. Selanjutnya yang ketiga saya siapkan lampu senter. Keempat saya siapkan busur derajat. Kelima saya siapkan lampu lilin. Dan yang keenam saya siapkan layar, di mana ada kertas putih yang sudah saya siapkan. Lalu juga yang terakhir saya siapkan celah cahaya, yang dimana kardus ini sudah saya lubangi dengan lingkaran. Demikian. Praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar. Percobaan pertama, mengamati jalannya berkah cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Hasil jalan cahaya sebelum mengenai cermin yaitu cahaya berupa garis lurus ke arah cermin. Sedangkan sesudah mengenai cermin dipantulkan lurus dengan sudut pantul sama dengan sudut datang. Percobaan kedua yaitu mengukur besar sudut datang dengan sudut pantul. Jika sudut datang 45 derajat, maka dipantulkan pula 45 derajat. Jika sudut datang 50 derajat, maka dipantulkan pula 50 derajat. Jika sudut datang 55 derajat, maka dipantulkan pula 55 derajat. Jika sudut datang 60 derajat, maka dipantulkan pula 60 derajat. Dan yang terakhir, jika sudut datang 65 derajat, maka dipantulkan pula 65 derajat juga. Jadi, kesimpulannya adalah sudut datang sama dengan sudut yang dipantulkan atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi, baik di samping maupun di depan maupun ke belakang, sifat bayangan lilin bisa dilihat terjadinya perbentukan. Untuk percobaan ketiga, meletakkan sebuah benda di depan cermin, lalu digeser-geser, mengamati bayangannya. Benda yang saya gunakan adalah lilin. Hasil bayangannya adalah ukuran bayangannya sama dengan benda, sifat bayangannya tegak maya dan terbalik. Saya akan menyampaikan kesimpulan praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar, cembung, dan juga cekung. Yang pertama, saya akan jelaskan kesimpulan dari cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin memiliki permukaan yang rata dan datar dan tidak melengkung. Cermin datar juga merupakan salah satu cermin memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bagian pantulannya. Pada gambar di bawah ini adalah gambar pantulan sinar oleh cermin datar. Ini gambarnya. Yang pertama, saya jelaskan sinar datang garis normal dan juga sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul.
Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion kendaraan bermotor, supaya didapatkan bayangan yang lebih lebar sudut pandangnya. Untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Yang kedua, ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau memiliki sifat diperkecil sehingga memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung bisa lebih lebar. Sifat sinar yang dihasilkan cermin cembung terbagi menjadi 3. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kedua, sinar datang akan menuju R dipantulkan kembali ke R. Ketiga, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan dengan sumbu utama. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Demikian kesimpulan dari cermin cembung. Baiklah, ini kesimpulan ketiga tentang cermin cekung. Cermin cekung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke dalam. Cermin cekung pada umumnya digunakan untuk reflektor pada lampu utama kendaraan bermotor dan juga lampu senter. Untuk cermin cekung memiliki sifat bayangan yang bergantung pada letak dan posisi benda terhadap cermin. Pemantulan pada cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar-sinar pantul dalam suatu titik yang sering disebut titik fokus atau titik api. Demikian kesimpulan dari cermin cekung. Baiklah, dari hasil praktikum tersebut, akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pada percobaan lensa cembung, jarak benda S dan jarak bayangan benda S dihubungkan dengan jarak fokus F. Berlaku rumus yaitu sama dengan 1/S tambah 1/S sama dengan 1/F. 2. Jari-jari kelengkungan cermin mempunyai harga negatif dan bayangannya maya, lebih kecil dan sama tegak. Sifatnya menyebar cahaya. 3. Pada percobaan cermin cekung, jarak benda S dengan jarak bayangan benda S dihubungkan dengan jarak fokus F. Berlaku rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S. 4. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung akan sama tegak dengan bendanya. Jika jarak benda lebih kecil dari jarak fokus, bayangannya nyata selalu terbalik terhadap bendanya. Bila suatu benda ditempatkan pada jarak lebih kecil dari fokus di depan cermin cekung, bayangannya maya. Bayangannya nampak di belakang cermin hingga jarak bayangan S negatif. Dan yang terakhir, yang kelima, cermin cekung, jari-jari kelengkungan dan jarak fokusnya positif, sedangkan jarak bayangan bisa positif dan negatif, bergantung pada letak benda, bentuknya, bayangannya lebih sedikit, sifat cerminnya mengumpulkan cahaya. Demikianlah kesimpulan terakhir dari cermin datar, cekung, dan juga cembung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.